Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Hari ini kami bisa beribadah bersama, bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara seiman kami. Terima kasih dalam ibadah ini kami diberi kesempatan sekali lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami menyadari firman-Mu penting bagi hidup kami. Firman-Mu seperti pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sungguh membutuhkan tuntunan firman itu di dalam kehidupan kami. Kehidupan mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Kami berdoa mohon berkat pengajaran firman dinyatakan dalam ibadah hari ini. Pakai hamba-Mu yang terbatas boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati setiap kami untuk kami bisa mendengar dengan baik, mengerti, dan dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk menerapkan firman itu dalam hidup kami sebagai orang beriman. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang bisa ada di tengah-tengah saudara hari ini dalam rangka pertukaran mimbar di lingkungan GKY. Hari ini saya mendapat jadwal untuk menyampaikan firman Tuhan di GKY Kuta Bali. Masih dalam seri khotbah dari Injil Markus. Hari ini kita akan membaca Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-44. Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-44. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki ku berbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Namun kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum dan dibaptis dengan baptisan kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan." Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman yang berbagai mereka bukan hanya membaca mendengar, tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Sudah satu kali saya mendengar satu khotbah, dan ada kalimat dalam khotbah itu yang membuat saya itu merenung dengan secara mendalam. Saudara, pengkhotbah itu berkata begini, Allah menciptakan dan membentuk para pelayannya jauh lebih sulit daripada menciptakan dan membentuk alam semesta. Saudara, kalimat itu saya renungkan. Dan pengkhotbah itu berkata begini, sewaktu menciptakan dan membentuk alam semesta, Allah hanya perlu berfirman satu kali untuk satu bagian. Misalnya Allah berkata, "Jadilah terang." Terang itu jadi. Atau Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang di cakrawala." Benda-benda penerang itu jadi. Tetapi sewaktu membentuk para pelayannya, apakah cukup satu kali Allah berfirman? Dan para pelayannya itu menjadi seperti yang Dia ingini. Saudara, waktu pengkhotbah itu mengatakan kalimat ini, saudara, saya itu melihat diri saya sendiri sebagai seorang pelayan. Berapa kali Allah harus berfirman pada saya?
mengajar saya supaya saya menjadi seperti yang Dia inginkan. Berapa lama waktu dibutuhkan oleh Allah untuk membentuk saya menjadi seorang yang seperti yang Dia inginkan? Cukupkah cuma Allah satu kali berfirman dan saya sudah menjadi sempurna sebagai seorang pelayan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan kalimat itu, saya menarik satu pelajaran. Pelajarannya adalah begini. Saudara tidak menutup kemungkinan seseorang itu sudah mengikuti dan melayani Kristus bertahun-tahun. Tetapi pemikiran atau konsep sebagai pelayan atau sebagai hamba belum tertanam dengan benar dan kuat di dalam dirinya. Dan itulah yang terjadi dengan para murid pada waktu bersama-sama dengan Yesus. Saudara, para murid di dalam Injil Markus itu sudah bersama-sama dengan Yesus beberapa waktu, bahkan mungkin sudah hampir 3 tahun. Mereka itu punya seorang guru yang hebat, yaitu Yesus sendiri yang mengajar, melatih mereka. Mereka melayani bersama Yesus, melihat pelayanan yang Yesus kerjakan. Tetapi setelah yang dikasih oleh Tuhan, itu tidak menjamin mereka kemudian menjadi pelayan-pelayan yang seperti yang Yesus kehendaki. Kalau saudara membaca Injil Markus, saudara melihat menjelang kematiannya, dikatakan Yesus 3 kali memberitahukan bahwa dia akan mati, dia akan menderita dan akan mati. Di Markus pasal yang ke-8, dia menyampaikan pemberitahuan pertama, bahwa dia akan menderita, akan dibunuh. Apa yang tercatat di Markus pasal 8? Setelah Yesus menyampaikan pemberitahuan pertama, kemudian dikatakan apa? Dikatakan Petrus itu menarik Yesus dan menegur Yesus. Seolah-olah Petrus berkata begini, nggak mungkin itu akan terjadi. Seorang Mesias gak akan mati. Seorang Mesias gak akan menderita. Saudara, Petrus murid itu menegur Yesus. Jadi dalam benak Petrus waktu itu adalah seorang Mesias tidak akan menderita, tidak akan mati. Tapi Yesus kembali balik menegur Petrus. Dan berkata dengan kalimat keras, nyala iblis. Sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus berpikir dari pikiran sebagai seorang manusia. Istilah itu pemberitahuan pertama. Lalu di Markus pasal yang ke-9 itu ada pemberitahuan yang kedua. Yesus beritahu dia akan ke Yerusalem, dia akan menderita, dia akan mati, dia akan dibunuh. Lalu apa yang terjadi? Saudara, di Markus pasal 9 dicatat begini. Para murid itu di tengah jalan memperdebatkan siapa yang terbesar di antara kita. Wow. Sang guru bicara tentang pengorbanan, penderitaan, kematian. Para murid berdebat tentang di antara kita ini siapa terbesar. Itu pemberitahuan kedua. Pemberitahuan ketiga tercatat di pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 34, perikop sebelum perikop yang tadi kita baca. Yesus sekali lagi beritahu dia akan ke Yerusalem, dia akan diserahkan pada imam-imam, dan dia akan dijatuhi hukuman mati. Lalu kita melihat cerita kita hari ini. 2 murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, dengan berani dan tidak malu minta kedudukan terhormat, kedudukan yang terbaik di dalam kerajaan Mesias yang akan datang. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Sudah tampaknya mereka itu berpikir kerajaan Mesias itu seperti kerajaan-kerajaan lain. Ada posisi-posisi tertentu untuk orang-orang yang dianggap penting, dianggap berkuasa dan diberi posisi itu. Dan mereka ingin posisi itu. Mereka ingin menjadi orang yang terkemuka, menjadi orang yang besar, hebat. Dan itu dikaitkan dengan apa? Posisi kedudukan. Setelah mereka mungkin mereka merasa mereka layak dapat itu. Setelah kenapa? Karena mereka itu 2 murid pertama dari Yesus yang dipanggil oleh Yesus. Mereka layak dapat itu kenapa? Karena mereka termasuk dalam lingkaran kecil murid-murid yang dekat dengan Yesus.
Tiga murid yang dekat dengan Yesus adalah Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Jadi mereka merasa apa? Kami lebih senior, kami lebih superior dari yang lain. Maka kami berhak dapat itu. Setelah ini Yakobus, Yohanes. Mereka ingin tuh dipandang hebat, dipandang besar oleh manusia. Mereka ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Mereka tidak ingin dikalahkan oleh orang lain, maka mendahului yang lain untuk minta permintaan itu. Tiga murid yang terdekat ini, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Mereka tidak mau dikalahkan oleh Petrus. Sama-sama dekatnya mereka minta duluan nih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemikiran tentang greatness, tentang hal menjadi terkemuka, hal menjadi besar. Di dalam pikiran dua murid Yesus ini, adalah pemikiran atau pemahaman yang umum sekali di dunia. Saudara, kenapa? Karena memang kita tahu, saudara, greatness di dunia ini sering diukur, dinilai dalam kaitan dengan status, posisi, kedudukan. Kalau bisa punya kedudukan, bisa punya kekuasaan, bisa punya otoritas atas orang lain, mau. Itu berarti engkau orang besar, orang hebat. Menjadi besar dalam pandangan dunia, saudara, adalah punya kuasa sehingga bisa menguasai orang lain, bisa memerintah atas orang lain. Saudara, di benak para murid saat itu, khususnya dua murid ini, yang menjadi role model, contoh bagi mereka adalah pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa kerajaan Romawi saat itu. Yang duduk dalam jabatan-jabatan. Dan mereka bisa jadi tuan atas orang lain, mereka bisa memerintah atas orang lain. Dan bagi dua murid ini, yang adalah orang-orang dari golongan yang agak ke bawah. Sudah melihat itu, wow, kalau bisa jadi orang hebat, orang besar seperti itu, maka akan sangat luar biasa sekali. Jadi greatness, hal menjadi terkemuka atau besar, dilihat berdasarkan berapa banyak orang yang bisa tunduk dan menghormati. Saudara, dari permintaan dua murid ini, tersingkap pemahaman mereka yang saya sebut sebagai pemahaman yang superficial. Tidak mendalam tentang apa artinya jadi murid Yesus, apa artinya mengikut Yesus. Concern mereka adalah status dan kehormatan. Dan mereka mengikuti Yesus dengan tujuan itu. Bahkan sudah lihat dalam perikop tadi kita baca, Yesus bertanya begini, dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum dan dibaptis dengan baptis yang kuterima? Sudah, mereka dengan confident menjawab, kami dapat. Sudah, kita tidak tahu apakah mereka ngerti maksud Yesus. Cawan itu adalah metafor untuk bicara penderitaan. Ya, kalau sudah ingat di Taman Getsemani, Yesus berkata dalam doanya, kalau boleh cawan ini berlalu. Baptisan itu bukan bicara baptisan seperti kita lakukan. Saudara, metafor baptisan itu adalah metafor menggambarkan seseorang yang dimasukkan, dicemplungkan, ditenggelamkan di dalam satu keadaan yang tidak menyenangkan. Dan Yesus menantang mereka dengan bertanya seperti ini. Saudara, kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, itu terjemahannya begini. Sanggupkah kalian minum dari piala penderitaan yang akan aku minum dan masuk ke dalam kancah penderitaan yang akan aku masuki? Dengan confident mereka jawab apa? Kami dapat. Sekali lagi saudara, kita tidak tahu apakah mereka mengerti kalimat Yesus dan mengerti jawaban mereka. Tapi sebenarnya mereka mau menunjukkan begini. Kalau memang kami dituntut melakukan sesuatu, gak apa-apa, kami akan lakukan. Bahkan mungkin ada pengorbanan atau kesulitan, kami akan hadapi. Yang penting apa? Yang penting kami akan dapat status, posisi, kedudukan, kekuasaan itu. Atau dengan kata lain, prinsip yang sering kali orang katakan, no pain, no gain. Gak ada penderitaan, gak dapat apa-apa. Jadi para murid itu berprinsip seperti itu, gak apa-apa. Kesulitan, pengorbanan, oke, kami jalani. Kalau harus menderita, kami akan jalani. Tapi kami harus dapat tuh status, posisi, kedudukan ini. Setelah dalam perikop kita dikatakan para murid yang lain tuh marah. Marah kepada dua murid ini. Apakah marah karena mereka merasa ini dua murid ini kurang ajar? Saya percaya bukan itu. Mereka marah karena mereka sebenarnya juga ingin status kedudukan yang sama. Tetapi belum sempat mengajukan dan sudah kedahuluan yang lain. Ingat tadi saya katakan di pasal yang ke-9, mereka ini masih berdebat, siapa terbesar di antara kita? Ada persaingan, ada kompetisi. Dan sekarang mereka lihat saingan, mereka ngajukan permintaan ini lebih dulu. Mereka jadi marah.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid yang lain itu pada dasarnya punya pikiran yang sama dengan dua murid ini, Yakobus dan Yohanes. Mereka melihat kepengikutan pada Kristus atau pelayanan bersama Kristus itu dalam kaitan dengan hak istimewa, status kehormatan, kekuasaan yang akan mereka dapatkan. Dengan kata lain kita bisa mengatakan begini, mereka ini semua sama-sama punya selfish ambition, ambisi-ambisi yang egois nih. Petrus berani menegur Yesus waktu Yesus bicara penderitaan, kenapa? Karena bagi Petrus, seorang Mesias tidak akan menderita, tidak akan mati, tetapi akan berkuasa, dan Mesias itu akan memberikan kepadanya apa yang dia inginkan. Jadi mereka berasumsi Yesus adalah pribadi yang akan mendapatkan atau memberikan hal-hal tersebut pada mereka. Atau dengan kata lain kita bisa berkata begini, bagi para murid Yesus ini sarana untuk mencapai tujuan permuliaan pribadi mereka. Saya membaca sebuah renungan dari teks ini. Lalu dalam renungan itu si penulisnya menuliskan pertanyaan ini. Can you see yourself in this story? Dapatkah saudara melihat diri saudara sendiri dalam cerita ini? Pada waktu membaca cerita ini, mulai pasal 8, pasal 9 sampai pasal 10, kita mungkin menganggap begini, ini para murid ini betul-betul murid yang jelek, egois, selfish. Mungkin kita juga seperti itu loh. Meskipun mungkin tidak terang-terangan seperti para murid. Saudara, kita ini bisa tidak mengenali wajah kita di dalam potretnya mereka ini. Kita ini bisa seperti para murid. Karena ambisi untuk bisa menjadi terkemuka, hebat, diakui, dipandang baik oleh orang lain. Itu masih tetap ada. Dari dulu sampai sekarang masih tetap ada dan bisa terbawa masuk juga dalam pelayanan kita. Saudara, kalau kita jujur, kita ini yang sudah termasuk yang sudah lama melayani. Saudara, kita ini bisa memakai pelayanan untuk self-serving, melayani diri kita sendiri. Karena kita masih dikuasai keegoisan kita, kita bisa fokusnya pada ada sesuatu yang saya bisa dapatkan. Dipanggil untuk melayani, oke, saya mau melayani. Berkorban dalam pelayanan, oke, saya mau berkorban. Yang penting apa? Saya dapatkan apa yang saya inginkan. Dan Tuhan berikan itu pada saya. Saudara, berapa banyak orang-orang Kristen yang mungkin mengikut Tuhan, melayani Tuhan, rajin beribadah, rajin melayani. Kenapa? Supaya Tuhan beri harta kelimpahan. Supaya Tuhan berkati usahanya. Supaya dia mengalami mujizat demi mujizat. Saudara, memang mungkin kita tidak seperti para murid minta kedudukan, minta kuasa, minta otoritas. Tapi kita ini bisa dipengaruhi oleh cara pandang dan cara pikir dari dunia ini sehingga kita melihat pelayanan itu dari perspektif apa yang saya bisa dapatkan. Saudara, keegoisan kita, selfishness itu tetap melekat. Kita itu seperti lahir dengan natur selfish ini. Sekalipun kita udah melayani cukup lama, saudara, tidak menjadi otomatis selfishness itu hilang, tersingkirkan. Karena itu sudah melekat kuat di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini bisa seperti para murid menjadikan Yesus sebagai sarana untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Waktu saya membaca perikop ini, saya berpikir begini. Kalau saya sebagai Yesus, udah buang aja orang-orang seperti ini. Ngapain dipakai? Orang-orang yang cuma punya ambisi yang selfish, egois. Murid-murid yang tidak punya komitmen, hanya pikirin kepentingan, sendiri status, kedudukan, kehormatan. Ngapain pakai mereka? Tapi kalau saudara membaca Injil, kitab-kitab Injil, saudara akan selalu melihat Yesus itu masih sabar dan berbelas kasihan pada mereka. Kalau dia mau buang mereka dalam hati, saya nggak mau pakai lagi. Oh, gampang sekali, saudara. Dia akan cari murid yang lain. Tapi kita melihat saudara, Yesus tetap dengan sabar dan penuh belas kasihan mengajar mereka mengenai apa yang penting yang perlu mereka ketahui dan pelajari. Yesus tahu para murid dipengaruhi, masih dipengaruhi cara berpikir dan prinsip hidup di dunia ini.
Dan Yesus mengajarkan cara pandang pola pikir yang berbeda. Maka dalam perikop kita ini, Yesus berkata di ayat yang ke-42, kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Yesus tahu para murid dipengaruhi cara berpikir seperti itu. Tapi Yesus ingin para murid tidak menjadi seperti itu. Maka berkata apa? Tidaklah demikian di antara kamu. Bahkan ketika bicara mengenai apa itu greatness, apa artinya menjadi terkemuka, menjadi yang utama, menjadi yang pertama. Sudah kita melihat Yesus memutarbalikkan definisi greatness menurut dunia ini. Karena Yesus bicara apa? Yesus bicara tentang true greatness. Apa itu kebesaran, kehebatan yang sejati? Yesus berkata, siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah yang menjadi hamba untuk semuanya. Setelah Yesus bicara greatness yang berbeda dengan apa yang umumnya orang pahami tentang greatness. Yesus bukan bicara tentang great menjadi besar di mata manusia. Tapi Yesus bicara mengenai great besar di mata Tuhan. Dengan kata lain seperti Yesus menantang begini. Apakah Allah melihat hidupmu dan pelayananmu? Dan Allah itu puas. Allah itu setuju. Allah itu senang, Allah itu berkenan. Yesus menjelaskan di dalam kerajaan Allah bicara greatness bukan bicara status, posisi, kuasa. Tapi bicara mengenai apa artinya menjadi pelayan dan hamba. Dua kata dipakai. Dua kata yang cukup sering sudah dengar dalam Alkitab. Pelayan diakonos dan hamba doulos. Dua kata dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan ini loh panggilan di dalam kerajaan Allah. Greatness itu ditemukan di dalam service, melayani. Melayani dengan tanpa pamrih. Yesus bukan bicara greatness dalam kaitan dengan tingginya kedudukan seseorang. Tetapi dalam kaitan dengan dalamnya kerendahan hati seseorang. Yesus bicara greatness bukan dalam konteks dilayani, tetapi melayani. Bukan meninggikan diri, mempromosikan diri. Tetapi meninggikan atau membangun orang lain. Ini yang paradoks. Greatness itu milik dari orang-orang yang bukan great menurut dunia. Pelayan hamba itu bukan orang besar, bukan orang great di mata dunia. Tapi justru Yesus mengatakan apa? Greatness belongs to the one who is not great. Kebesaran itu milik dari orang-orang yang dianggap dunia tidak besar ini. Cuma pelayan, cuma hamba. Jadi Yesus ingin mengajak orang untuk melihat melampaui kepentingan diri sendiri dan secara aktif mencari peluang untuk melayani orang-orang di sekitar. Maka tepatlah yang dikatakan oleh John Hagee. Dia berkata begini, ukuran kehebatan atau kebesaran seseorang bukanlah dari jumlah pelayan yang dimilikinya, namun dari jumlah orang yang dia layani. Saudara, dengan kalimat Yesus ini dalam ajarannya pada para murid, saudara tahu Yesus menekankan bukan greatness menurut dunia. Tapi Yesus menekankan apa? Kehambaan, servanthood. Menekankan melayani, serving ini. Yesus tidak memanggil para murid jadi pemimpin, tidak. Tapi Yesus memanggil mereka jadi hamba. Tidak semua orang jadi pemimpin. Tidak semua orang dipanggil jadi pemimpin. Di antara kita pun semua orang percaya di sini. Tidak semua dipilih jadi pemimpin. Apalagi pemimpin rohani di gereja. Apakah sebagai majelis, sebagai rohaniwan, atau sebagai pengurus. Tidak semua. Tetapi semua saudara dan saya dipanggil sebagai hamba. Maka Yesus menekankan ini. Bukan greatness yang dia tekankan, tetapi kehambaan servanthood ini. Kalaupun ada yang dipanggil jadi pemimpin, selalu ingat. Engkau utamanya adalah seorang hamba. Bukan dengan jabatan pemimpin. Lalu kemudian menyombongkan diri. Menganggap punya otoritas, menganggap punya kuasa. Menganggap punya power dan memerintah orang lain dan cari kepentingan diri sendiri. Yesus mengatakan kalaupun dijadikan pemimpin, tetap harus punya hati seorang hamba. Jadi Yesus memang berbicara tentang greatness in service. Yesus bukan bicara tentang greatness of power, prestige, and authority. Greatness in service. Dan saya ingin ajak saudara untuk merenungkan ajaran Yesus ini.
Kalau memang Yesus mengajarkan greatness in service, kebesaran di dalam melayani ini, saya ingin ajak saudara merenungkan begini. Hati-hati. Dengan ambisi yang tampaknya baik, saya tidak mengatakan salah. Banyak orang berkata begini, I want to do great things for God. Aku mau melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Saudara, apakah itu salah? Saya katakan enggak. Punya ambisi itu enggak salah. Kita ingin berguna, kita ingin berkarya untuk Tuhan, kita ingin lakukan hal-hal besar. Enggak salah. Tetapi saudara, kalau kita merenungkan dari perspektif kalimat Yesus di Markus 10 ini, kita ini perlu hati-hati. Kenapa? Karena kalimat itu, I want to do great things for God, itu bisa punya arti motivasi. I want to be great. Saya ingin dianggap sebagai seorang pelayan yang hebat. Berkontribusi, berarti dalam kerajaan Allah. Hati-hati. Niat baik, tetapi saudara dan saya berhadapan dengan diri kita nih, yang sombong dan egois. Kalau cuma fokus I want to do great things, untuk Allah, untuk kerajaannya, maka kita akhirnya mengukur pelayanan cuma dari jumlah, dari size, dari ukuran. Cuma gereja kecil. Impact-nya nggak besar, ngapain pelayanan di gereja kecil? Audiensnya cuma sedikit. Saya berkhotbah, saya berbicara pada audiens cuma sedikit, nggak signifikan. Platformnya terlalu kecil, nggak cocok dengan karunia saya. Hati-hati. Saudara, kita ini bisa tanpa sadar jatuh dalam kesalahan seperti itu. Maka saya katakan, bicara true greatness yang Yesus katakan terkait dengan service, pelayanan, lebih tepat mengatakan begini, I want to do things for great God. Saya ini seorang hamba. Saya punya Allah yang besar. Ketika Allah yang besar itu meminta saya melakukan sesuatu, saya akan lakukan dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Sudah ada kalanya Tuhan itu tidak meminta kita melakukan hal yang besar loh. Ada kalanya Tuhan meminta kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan minta kita berdiam diri sejenak. Tuhan minta kita itu refleksi diri sejenak. Tuhan minta kita itu bersekutu dengan Dia secara mendalam. Ada kalanya Allah yang besar itu memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang kecil. Small things. Tapi hal-hal yang kecil itu harus kita lakukan dengan kasih yang besar. Kesungguhan yang besar. Saudara, kalau kita jujur, hidup kita, pelayanan kita, lebih banyak terdiri dari small thing daripada great things. Sesekali mungkin Tuhan percayakan perkara besar, pekerjaan besar. Tapi mungkin lebih sering adalah hal-hal yang biasa yang tidak terlalu signifikan menurut kita. Little things. Tapi saya setuju dengan yang bernama Charles Simon itu berkata begini. Dia berkata true greatness consists in being great in little things. Sekali itu hal-hal kecil. Tapi saya berikan kesungguhan yang besar. Saya berikan komitmen yang besar. Saya berikan kasih yang besar. Untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya kecil itu. Ada kalanya Tuhan memang mempercayakan hal-hal besar. Tapi ketika kita dipercayakan hal-hal besar, ingat, kita ini cuma hamba. Kita lakukan untuk kemuliaan Dia, bukan kita cari kemuliaan untuk diri sendiri. Ini perenungan yang perlu untuk kita pikirkan. Kita taat dengan panggilan Tuhan, dan semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita merenungkan ini, saudara, sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Yesus itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Saudara, di dalam kehambaan kita dan ketaatan kita, kita ini sesungguhnya meneladani Yesus sendiri yang tidak selfish. Ayat 45 tadi kita tidak baca. Tapi di ayat 45 itu sudah lihat perkataan Yesus yang berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya. Inilah contoh true greatness. Yesus datang melayani siapa aja. Dia bukan cuma melayani pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang bisa membuat namanya jadi besar. Tapi dia juga melayani orang-orang miskin, dia melayani orang-orang yang sakit, yang butuh pertolongan. Dia layani semua karena dia memang datang sebagai hamba melayani, bukan untuk dilayani. Dalam
penyerahan hidup Yesus inilah, setelah kita melihat pengabdian diri yang luar biasa. Yesus tidak dipaksa untuk lakukan itu, tetapi dalam kebebasan dia lakukan itu, di mana dia mendahulukan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Paulus di Filipi 2. Paulus berkata begini, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Dan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sebenarnya Paulus berkata begini, itu pikirannya Kristus, the mind of Christ. Taruhlah pikiran seperti itu dalam pikiranmu. Taruhlah pikiran dan perasaan seperti itu dalam pikiranmu. Saudara dan saya dipanggil untuk apa? Untuk menjadi great, tetapi bukan great dalam arti terkemuka di mata manusia, tetapi great di mata Tuhan. Di mana Tuhan melihat kita sungguh-sungguh menjadi seorang pelayan yang berdedikasi sungguh. Dengan cinta yang besar, kesungguhan yang besar, kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Baik ketika Tuhan minta kita tidak lakukan apa-apa, atau ketika Tuhan minta kita melakukan small things. Termasuk juga ketika Tuhan mempercayakan kita untuk hal-hal yang great, yang besar. Tapi kita lakukan dengan satu kesadaran, I'm only a servant. I'm only a slave. Saya itu cuma seorang hamba, seorang pelayan. Yesus memberikan norma baru mengenai greatness. Dan bagi saya ini satu encouragement yang luar biasa. Kenapa? Karena itu berarti setiap orang percaya bisa jadi great. Sekali lagi bukan great di mata manusia, tapi great di mata Tuhan. Kenapa? Karena setiap orang percaya itu bisa melayani. Sebenarnya kalau greatness ditentukan oleh kedudukan, kuasa, talenta besar, pelayanan besar, maka cuma segelintir orang yang akan disebut great. Tetapi greatness versi Yesus bukan seperti itu kan. Maka itu tidak dibatasi untuk segelintir orang, melainkan terbuka untuk semua. Tidak harus seseorang memiliki gelar sarjana atau S2 atau S3 baru kemudian dia bisa melayani. Tidak harus seseorang tuh harus tahu filsafat Plato, Aristoteles baru bisa melayani. Tidak harus seseorang punya pengetahuan teologi yang dalam baru kemudian dia bisa melayani. You only need a heart full of grace. Saudara dan saya hanya perlu hati yang terbuka, punya kasih yang besar, penuh anugerah. Jiwa yang digerakkan oleh kasih. Dan saudara dan saya bisa menjadi pelayan yang seperti itu. Ketika kita meneladani Kristus, pelayan yang agung itu. Saudara, kiranya renungan ini boleh menjadi pedoman untuk hidup kita mengikuti dan melayani Dia. Mari kita berdoa. Berkati firman-Mu Tuhan, untuk kami bisa berkaca atau bercermin dari kisah permintaan Yakobus dan Yohanes ini. Untuk kami bisa melihat diri kami sendiri di dalam potret atau gambaran murid Yesus di kisah ini. Kami mungkin sudah melayani bertahun-tahun, tapi pemahaman sebagai seorang hamba atau pelayan belum tertanam dengan benar dan kuat di dalam diri kami. Kami bisa menjadi seperti para murid yang memakai kesempatan untuk melayani sebagai kesempatan untuk bisa dapatkan status kehormatan, kemuliaan untuk diri sendiri. Tuhan, kami menyadari keegoisan, selfishness itu masih melekat di dalam diri kami. Sekalipun kami sudah menjadi ciptaan baru, sudah dilahirkan baru, tidak otomatis selfishness itu tersingkirkan. Dan selfishness itu bisa terbawa masuk dalam pelayanan. Tapi hari ini kami bersyukur Tuhan, membaca kisah ini karena kami melihat Engkau Tuhan Yesus tidak pernah menyerah dengan para murid yang seperti ini. Engkau tidak membuang mereka.
Tapi Engkau dengan sabar menuntun, membimbing, mengajar. Dan itulah yang juga Kau lakukan terhadap kami. Kami jauh dari sempurna. Banyak kali kami mengecewakan Tuhan. Tidak menjadi pelayan seperti yang Tuhan ingini. Tapi Engkau tidak membuang kami. Engkau masih mau untuk berfirman, mengajari kami, membimbing kami. Untuk terus bertumbuh menjadi seperti yang Kau inginkan. Terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang Kau nyatakan itu. Dan biarlah apa yang kami renungkan hari ini menjadi momen pengajaran yang Kau pakai. Membentuk kami, mengubah kami, menolong kami bertumbuh menjadi pelayan seperti yang Tuhan inginkan. Berkati firman-Mu untuk jadi pedoman untuk hidup iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.